Baik, saya mohon izin untuk saya akan share mengenai slide saya. Oke. Iya. Sudah bisa kelihatan ya Pak Gancar ya? Jelas, sangat Iya. jelas Pak Agus, silakan. Oke, ya. Jadi kenapa saya memilih yang di obat kimia saja karena memang 30 tahun saya berkecimpung di farma yang obat chemicalnya. Nah, Pak Sri punya experience yang berbeda karena beliau lebih lengkap. Selain di farma juga beliau mendalami di herbal juga gitu ya. Nah, saya akan lebih menyoroti dari sisi konsumennya, bagaimana kita itu cerdas dalam memilih dan menggunakan obat. Apa yang akan saya sharingkan ini merupakan hal-hal basic yang seringkali terlupakan itu ya, dan gara-gara kita tidak cerdas dalam memilih dan menggunakan obat, sehingga apa yang terjadi tujuan pengobatan tidak tercapai gitu. Nah, saya akan berikan informasi-informasi dasar yang untuk memberikan pengetahuan kepada kita, menambah literasi kita supaya kita jadi konsumen itu lebih berdaya. Ya, disertasi saya ketika meraih S3 adalah tentang bagaimana pasien di Indonesia itu berdaya. Dan salah satu temuannya adalah ada variabel pengetahuan tentang obat-obatan. Ya, jadi patient knowledge gitu. Nah, ternyata itu sangat berperan penting untuk menentukan apakah pasien itu berdaya atau tidak. Ya, karena apa yang terjadi di dunia kesehatan, pasien itu ketika dia datang ke dokter, dia akan berani berkonsultasi, dia akan berani banyak bertanya kalau pasien itu punya pengetahuan yang cukup gitu. Nah, dari penelitian saya memang yang terjadi adalah seringkali kita sebagai pasien itu ikut saja apa yang dikatakan oleh dokter. Dikasih apa saja ya sudah nurut saja gitu. Ya, tanpa kita pernah mau bertanya gitu. Padahal kalau kita bicara di obat-obat chemical dan keberhasilan pengobatan di dunia kedokteran, ownership pengobatan itu bukan hanya di dokter, tetapi juga di pasien. Kepatuhan dalam menggunakan obat sesuai dosisnya dan lain-lain. Jadi pengetahuan mengenai obat itu menjadi penting untuk menjamin kesuksesan daripada sebuah treatment. Gitu. Nah, kalau kita bicara obat itu apa sih? Obat itu adalah banyak digunakan, bisa untuk pencegahan, bisa untuk penyembuhan dan pemulihan, atau mungkin cuma digunakan untuk peningkatan ya daya tahan tubuh, kesehatan tubuh ya. Dan itu merupakan sebuah zat begitu. Dan kalau bicara obat ini ya pasti terjadi dua hal ini. Ada manfaatnya dan kemudian ada efek sampingnya juga. Nah, sehingga ketika kita misalkan akhir-akhir ini kita lihat beberapa hal-hal mengenai vaksin. Nah, vaksin itu bisa di-approve apa enggak kalau memang manfaatnya lebih besar daripada resiko atau efek samping daripada obat atau vaksin tersebut. Ya, itulah definisi daripada obat. Jadi segala sesuatu zat yang digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan maupun juga peningkatan gitu, ya. Nah, saya bicara sedikit kalau bicara dengan obat chemical, ya obat chemical itu secara sederhananya dibagi dua, obat-obat OTC, over the counter atau obat-obat bebas. Ini adalah obat-obat yang bisa didapatkan ya tanpa resep. Nah, kalau tanpa resep berarti kita ini sebagai konsumen atau pasien ya, misalkan kita sakit kepala, kita langsung pergi ke
farmasi atau ke apotek yang ada di hospital atau kita ke supermarket itu ya, dan kita langsung bisa beli tuh obat itu tanpa resep. Nah, kemudian farmasi ini mendapatkan obatnya dari mana? Dari distributor obat atau PBF. Ini langsung gitu. Ya, jadi yang pertama kalau kita bicara obat chemical itu ada over the counter, obat bebas, obat tanpa resep gitu. Nah, yang kedua adalah obat ethical product. Inilah obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, ya. Jadi misalkan ini kita ada gejala, kita pergi ke dokter, ya, kemudian dokter menuliskan resepnya, kemudian resep ini kita bawa ke apotek, ya. Nah, kemudian apotek memberikan obat sesuai dengan resep itu. Nah, kemudian apotek ini akan dapat obatnya dari distributor resmi. Ya, jadi ada dua, ya, obat yang bebas yang dimana kita bisa mendapatkannya, tapi yang kedua ethical kita harus menggunakan resep dokter. Gitu. Ya. Nah, ini mempengaruhi promosinya juga. Kelihatannya ada suara yang masuk ya. Nah, ini mempengaruhi juga cara berpromosinya antara obat bebas dan obat ethical ini berbeda. Nah, kalau obat-obat yang sifatnya OTC atau obat bebas, ini promosinya bisa langsung, boleh. Ya, misalkan ini obat-obat ya, ini saya pakai brand nggak apa-apa ya. Obat-obat ini langsung kita bisa lihat iklan di TV, iklan di baliho dan segala macam. Ini promosinya direct to consumer gitu. Ya, makanya dikatakan OTC, over the counter. Jadi kelihatan dipajang seperti itu. Nah, tapi kalau kita membahas produk ethical, ya, ini salah satu contoh produk ethical untuk kolesterol, ya, di sini Lipitor. Kita nggak akan pernah menemukan Lipitor ini promosinya bebas, nggak bisa. Karena promosi untuk ini hanya boleh dilakukan oleh company tersebut kepada healthcare profesional. Dalam hal ini adalah dokter, apoteker, atau perawat. Karena ini adalah produk-produk resep. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi promosi obat ethical, ini sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan, ya, bahwa obat-obat ini nggak boleh nih langsung dipromosikan. Ya, kalau terjadi ini dipromosikan, nah kita kena kode etiknya, ya seperti itu. Ya, jadi prinsipnya obat bebas dan obat dengan resep ini cara promosinya juga berbeda, gitu. Ya. Nah, ini merupakan hal penting, ya, bagaimana kita ketika milih obat, misalkan obat bebas begitu. Nah, kalau obat chemical itu pasti harus disertai dengan nomor namanya NIE, nomor izin edar atau nomor registrasi. Nah, ini biasanya kalau di stripnya itu ada nih, ya, atau di boxnya juga ada. Ya, ini sebagai contoh, ya, ini saya ambilkan satu strip. Kalau saya perbesar, dia punya nomor ini DKL 9323 kali 14710A1. Ya. Nah, obat harus punya ini nih, ya. Kalau ada nomor ini, ya, Bapak Ibu sekalian itu dan adik-adik sekalian, rekan sekalian, itu klik di websitenya Kemenkes, obat-obatan harus terdaftar. Ya, pasti akan ketemu tuh obat itu sudah terdaftar. Nah, ini artinya apa sih? Ya, perhatikan baik-baik digit yang pertama. Contoh obat ini adalah D. D ini berarti obat yang punya nama dagang. Ya, tetapi kalau obatnya itu generik, D ini berubah menjadi G gitu. Ya. Nah, kemudian digit yang kedua ini kan K. Berarti ini masuk golongan obat keras. Tapi kalau dia obat bebas, K ini akan berubah menjadi B.
Kalau obat bebas terbatas, K ini akan berubah jadi T. Psikotropika ini jadi P, narkotika ini jadi N. Ya, jadi digit pertama dan digit kedua itu artinya seperti itu. Ya. Kemudian digit yang ketiga, di sini tuh L. Ini menunjukkan produk itu diproduksi lokal atau impor. Nah, dalam hal ini produk ini adalah lokal. Itu. Nah, kemudian ada nomor registrasi digit 4 dan 5. Ini menunjukkan tahun registrasi. Ya, dalam hal ini produk ini diregistrasikan pada tahun 1993. Ya, dan kemudian sisa digit yang lain 6, 7, 8 dan seterusnya ini adalah nomor identitas produk. Ya. Tetapi secara keseluruhan izin registrasi ini jumlahnya adalah hanya 15 digit. Gitu. Ya, hanya 15 digit. Ya, penandaan obat ini penting. Gitu. Jadi kalau kita lihat entah obat bebas atau obat ethical, terutama obat bebas, kalau dibeli kita nggak ada NIE-nya, coba perhatikan lagi baik-baik, ya, karena obat yang diedarkan pasti ada nomor izin edarnya. Gitu. Nah, kita sering lihat ada logo-logo tuh lingkaran, ya. Kalau lingkarannya itu, Bapak Ibu itu warna hijau, ini artinya obat bebas. Obat bebas itu artinya obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Gitu. Nah, kalau biru lingkarannya itu bebas terbatas. Nah, obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tetapi harus perhatikan baik-baik. Di situ pasti ada peringatan khusus untuk menggunakannya. Ya, itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, kalau obat ethical, kebanyakan akan berlogo ini, merah dan ada tulisannya K. Karena obat-obat ini hanya boleh menggunakan resep dokter. Ya, contoh-contoh adalah antibiotik. Nah, kemudian kalau ada obat logonya seperti ini obat narkotika. Ya, dan obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Nah, untuk obat-obat narkotika ini, bahkan keluar masuknya obat dari apotek atau rumah sakit itu harus tercatat. Ya, harus dicatat dan dilaporkan. Ya, ini dikonsumsi oleh siapa, bulan ini keluar berapa, kemarin beli berapa, itu harus tercatat. Ya, karena BPOM kalau melakukan sidak di apotek atau apotek di rumah sakit, khusus untuk obat ini dia akan minta data lengkap. Siapa penggunanya, siapa dokter yang meresepkannya. Ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Ya, ini yang penandaan obat yang ada hubungannya dengan logo lingkaran gitu. Nah, kita mengenal ini sekilas ada mungkin kita dengar obat paten dan obat generik. Nah, kalau obat paten ini namanya obat paten, ini biasanya adalah obat originator atau inovator, ya. Dan kalau originator itu biasanya mempunyai hak paten dan hanya satu atau dua produsen yang memegang hak paten itu, ya, untuk produk itu yang ditunjuk, gitu. Baru setelah hak patennya itu berakhir, ya, itu bisa 10, 15 tahun, 20 tahun tergantung hak paten yang diberikan. Baru perusahaan lain itu bisa memproduksinya. Jadilah itu sebagai me too produk atau obat generik. Nah, kalau bicara obat generik, itu pun dibagi dua. Ada obat generik berlogo, ya. Nama generik adalah nama zat yang ada di obat itu, ya. Jadi misalkan ya contoh yang tadi ketika kuliah jam 1, ya banyak yang menggunakan Panadol, nggak apa-apa saya sebut di sini. Nah, Panadol itu adalah brandnya, tetapi nama generiknya adalah paracetamol. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Nah, walaupun dia nggak obat paten atau generik, tetapi ada yang namanya obat generik bermerek. Ya.
Jadi menggunakan, dia isinya adalah generik, tetapi ada brand dari company itu. Ya, tetapi dia sudah nggak punya hak paten lagi. Itulah yang membedakan obat paten dan obat generik. Gitu. Ya. Nah, hal lain kalau penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan itu macam-macam. Ya, ada yang bentuknya padat, bisa tablet, kapsul, dan lain-lain. Ya, ada yang bentuknya salep, krim, bentuk cair, bentuk gas. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Penggunaannya pun harus dibaca dengan baik, ya, dengan benar, ya, jangan sampai salah, gitu ya. Kalau memang obat topikal, obat luar, ya jangan sampai diminum, ya, atau dihisap dan lain-lain. Itu perlu hati-hati kita. Ya, kemudian di situ ada penandaan obat juga, apakah dia itu obat dalam dengan cara ditelan atau hanya topikal saja. Ya, ini kita juga harus lihat benar-benar cara pemakaian obat itu. Nah, sehingga ketika kita misalkan membeli resep, menebus resep, kemudian kalau nggak jelas, benar-benar tanya sama apoteker yang di apotek itu, ini makainya seperti apa gitu ya. Jangan sampai kemudian apotekernya cuma nulis di botolnya, ya, atau di kantong plastiknya, kemudian pulang kita bingung cara pemakaiannya. Ya, lebih baik tanya. Gitu. Nah, ini yang menjadi fenomena yang kita alami juga dan juga berdasarkan pengalaman saya, bahwa banyak sekali beredar obat palsu. Apa itu obat palsu atau ilegal? Nah, kalau kita lihat di situ, obat tersebut tidak mempunyai nomor izin edar. Makanya tadi di awal saya membahas mengenai pentingnya obat ada nomor izin edar. Karena kalau tidak ada nomor izin edar, berarti dia tidak terdaftar di Badan POM. Nah, akhir-akhir ini banyak di medsos obat-obat, oh untuk COVID dari Cina, tablet ini, tablet itu, tolong dicek lagi. Ada enggak nomor izin edarnya dari BPOM? Ya, karena kalau tidak ada, berarti belum masuk dalam uji BPOM. Kalau terjadi sesuatu, konsumen juga tidak bisa tuh sebenarnya komplain kepada BPOM atau komplain kepada pabrikannya karena memang tidak terdaftar. Salahnya kita membeli obat palsu itu. Ya, nah, sebenarnya obat itu diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi yang tanggung jawab nggak jelas, kita nanti mau komplain di mana. Ya, seperti itu. Ya, jadi perhatikan baik-baik apakah nomor izin edar itu ada. Kalaupun ada, masuk ke linknya Badan POM, diklik, diketik NIE itu, nomor izin edar itu muncul nggak, gitu ya, sebagai cross check-nya seperti itu. Agus, presentasinya 3 menit lagi, ya. Baik, ya, ini tinggal cuma beberapa slide saja, ya. Kemudian lebih baik untuk menghindari obat palsu ini di sarana yang resmi, gitu, ya. Nah, karena apa? Ini saya share saja ketika waktu itu saya sebagai marketing director dari Viagra, kami pernah melakukan survei, ternyata hampir 50% Viagra itu palsu. Dan palsunya itu didapatkan di mana? Banyak sekali nih, di toko obat juga ternyata palsu. Internet juga berbahaya kalau order di internet. Ya, bahkan di resmi saja, di farmasi ini ada 13% yang palsu. Ya, jadi pentingnya hati-hati kita di sini. Nah, 2 slide saya terakhir, saya akan sharing sedikit mengenai uji klinik yang saat ini kita sering dengar, ya, tentang vaksin. Apa itu uji klinik? Uji klinik adalah untuk pengujian khasiat obat pada manusia. Nah, kalau sudah uji klinik berarti sudah melalui uji praklinik. Kalau uji praklinik berarti pengujiannya pada binatang. Nah, ini pada intinya untuk melihat efektivitas, keamanan, dan juga efek sampingnya. Nah, kalau kita bicara mengenai vaksin, ya paling tidak ada beberapa tahapan uji klinik. Setelah uji preklinik, ya itu uji klinis 1, ya ini terhadap sejumlah kecil untuk melihat keamanannya, safety-nya dulu. Begitu sudah oke, masuk uji klinik yang kedua. Ya, jumlah respondennya lebih banyak, lebih ratusan, untuk melihat apakah bekerja berbeda pada tubuh orang yang berbeda.
Kemudian uji klinis 3 ini lebih banyak lagi, efficacy trial. Ini sudah ke efektivitasnya. Ya, kalau di vaksin, FDA dan WHO menetapkan efikasi vaksin boleh digunakan setidaknya 50% itu efektivitasnya, seperti itu. Ya, nah sebagai take home message-nya, yuk kita sendiri menjadi konsumen yang berdaya dan mempengaruhi orang lain menjadi konsumen yang berdaya. Karena konsumen yang berdaya adalah konsumen yang bijak dan cerdas, bukan hanya untuk membeli produk, tapi juga menggunakan produk. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Gancar. Silakan Pak Gancar.